Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Bapak Guru berdoa mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka pelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah manfaatnya. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah bisiril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang berbahagia dan yang saya banggakan, materi kita pada kesempatan kali ini adalah ujian dan cobaan, berpikir positif dan bersikap sabar. Kita lihat pada tayangan layar, ujian dan cobaan, berpikir positif dan bersikap sabar. Di sana ada gambar kebanjiran, ada gambar kebakaran, ada gambar bangunan yang diporak-porandakan, ada gambar seorang suami yang menenangkan istrinya karena ditinggal salah satu keluarganya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah melalui penanaman keimanan peserta didik, kita semuanya dapat bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan dengan benar. Yang kedua, menjelaskan kandungan ayat tentang macam-macam cobaan yang diberikan kepada manusia, seperti termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yang ketiga, menjelaskan kandungan hadis tentang macam-macam ujian dan alasan bagi yang tahan uji seperti terkandung dalam hadis. Yang keempat, mempresentasikan isi dan kandungan Al-Quran dan hadis tentang ujian dan cobaan pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, termasuk hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu. Baik, kali ini kita memaparkan satu surat, yakni 3 ayat yang terdalam dalam surah Al-Baqarah, yakni ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dan kesempurnaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Anak-anakku yang kita banggakan, sebagai insan mulia, mari kita mempelajari beberapa sikap yang positif ini. Yang pertama, sikap sabar diperlukan oleh semua manusia dalam persoalan kehidupan. Hidup yang penuh lika-liku, hidup yang penuh cobaan dan musibah, maka kita harus mengedepankan sifat sabar. Yang kedua, biasakan bersikap sabar dan berpikir positif dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita semua, tapi kita harus mengedepankan sikap sabar dan perasaan berpikir positif. Jangan sampai mengedepankan sikap dan sifat suudzon, berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sikap sabar lebih menenangkan daripada harus larut dalam kesedihan dan penyesalan. Bolehlah suatu saat seorang hamba apabila ditimpa musibah mereka larut dalam kesedihan dan penyesalan, akan tetapi dalam koridor batas yang normal-normal saja. Tetapi kita harus lebih mengedepankan sikap sabar. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menilai dengan memberikan pahala kepada orang yang beriman yang bersabar dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Semua orang akan menghadapi musibah, semua orang akan menghadapi ujian, dan semua orang akan menghadapi permasalahan. Tetapi orang yang baik adalah mengedepankan sikap sabar, sikap husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali mempunyai dan mengedepankan sikap suudzon, berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak benar dan tidak dibenarkan. Dalam satu hadis diterangkan dari Suhaib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan kepada orang yang beriman karena semua urusannya baik,
Hal itu tidak bisa diraih seorang pun sebagai orang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan dia pun bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah dia pun bersabar dan itu adalah baik baginya. Inilah karakter dan sifat ciri-ciri seorang muslim, seorang mukmin. Apabila dia itu mendapatkan kesenangan dia pun bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jika tertimpa musibah dia pun sabar sekaligus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anakku yang terbanggakan, hadis di atas menjelaskan perbedaan sikap antara orang beriman dengan tidak beriman dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman selalu memandang baik semua permasalahan dengan mengedepankan sikap husnudzon dan yakin bahwa setiap ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Al-Quran menyebutkan beberapa istilah untuk sesuatu yang tidak disenangi, ada kalanya musibah, bala, adab, iqab, dan fitnah. Umat Islam diperintahkan untuk sabar dan tanpa menghadapi semua ujian yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, di antara ciri-ciri orang yang bersabar ketika tertimpa musibah adalah mengucapkan kalimat istirja, yakni kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah pula. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang sabar dan tawakal ketika tertimpa ujian dan musibah. Pasti dan pasti manusia hidup hamba akan diuji oleh Khalik, hamba manusia akan diuji oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah akan memberikan sir rahasia dan hikmah ketika hamba itu bisa menjalani musibah dan cobaan tersebut dengan baik. Satu ibrah peringatan dan penjelasan bagi kita suri teladan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang berinteraksi dengan orang lain dan ia dapat bersabar atas kejahatan mereka itu lebih besar kejahatan balanya daripada orang mukmin yang tidak berinteraksi dengan orang lain dan tidak bersabar atas kejahatan mereka. Jadi umpama ada si A itu dizalimi oleh orang lain, maka si A tetap interaksi yang baik dengan orang yang menzalimi dan dia pun bersikap sabar atas kejahatan tersebut, tidak pada sebaliknya. Jadi pada hakikatnya teman-temanku dan murid-muridku yang saya banggakan sebagai intisari pelajaran kali ini adalah sikap sabar dan positif. Sikap positif dan sabar harus kita depankan, kita raih yang awal ketika kita semuanya menjalani dan tertimpa musibah, cobaan, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan yakinnya bahwa cobaan itu pasti melanda kepada hamba, kepada manusia, kepada seorang mukmin, tetapi kita menjalaninya dengan berpikir positif dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini apa yang kita bahas bersertaan dan berbarengan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita semuanya bisa melaksanakan ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Al ilmu bila amalin kasyadari bila amalin, ilmu yang tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tanpa berbuah. Astagfirullah min qalbin bila amalin takatan satu bi nasral idhi hukumi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.